firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu yang menopang kami, firman-Mu yang melindungi kami, firman-Mu yang menjagai hidup kami untuk tetap bersih di hadapan-Mu. Terima kasih, kami butuh firman-Mu, firman yang hidup, firman yang memberikan kami dasar yang kuat dan kokoh, firman yang membuat kami berdiri di atas batu karang, sehingga kami, Tuhan, menjadi umat yang berkemenangan dan alam maut tidak dapat menguasainya. Dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu yang hidup, mujizat-Mu, tanda ajaib menyertai firman-Mu yang disampaikan. Berkati setiap hati kami bagaikan tanah subur untuk menerima firman-Mu dengan hati yang lemah lembut, sehingga firman-Mu tertanam dalam hidup kami, dan sungguh mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu melingkupi kami, dan malaikat kudus-Mu berkawal di sekeliling kami. Damai sejahtera melampaui segala akal, itu yang memerintah di hati pikiran kami sekaliannya. Dan Bapa, hikmat, wahyu, maripat sorgawi-Mu curahkan dengan limpah. Biarlah ungkap bukakan rahasia firman-Mu dalam nama Yesus yang dicintai dan diberkati Tuhan. Bersama kita berkata Amin. amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Selamat siang. Salam.
Shalom. Apa kabar? Dahsyat. Amin, saudara. Dan kami menyapa pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dengan ibadah raya Zaitun Ministry yang dipancarluaskan langsung dari Jalan Lumban Dolok, belakang kantor polisi militer Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, Indonesia. Lengkap sudah. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saudara, hari ini kita akan kembali sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh terbangun menjadi tubuh Kristus. Amin, saudara. Kalau kita belajar dalam kitab Perjanjian Lama, ini sedikit agak saya ajak saudara memahami kebenaran firman Tuhan lebih dalam. Saya akan membawa saudara berenang lebih dalam hari ini. Ya, ada amin? Tapi ini berenang di dalam roh, di dalam sungai yang mengalir dari bait suci Allah. Saudara, kalau kita belajar Perjanjian Baru, tulisan yang banyak menulis tentang istilah tubuh Kristus adalah tulisan Rasul Paulus. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan. Konsen ya, dengar firman. Saya percaya hari ini kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus bertumbuh dalam ibadah yang benar. Ibadah yang benar, kita sudah belajar panjang lebar dari firman Tuhan, adalah ibadah dalam suasana membangun tubuh Kristus. Kenapa ibadah yang benar itu adalah ibadah dalam suasana membangun tubuh? Karena dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12, Tuhan memberikan karunia-karunia rohani. Jabatan rasul sampai kepada pengajar. Ternyata semuanya harus melayani pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Saudara, dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 19, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa dasar yang Tuhan letakkan itu teguh. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Lihat saya. Tentu saudara, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen dan orang percaya, tapi kita sampai kepada umat kepunyaan Tuhan. Lihat saya, penting ini. Tidak semua orang Kristen umat kepunyaan Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan itu spesial. Umat kepunyaan Tuhan itu khusus. Itu hanya orang-orang Kristen khusus. Hanya orang-orang Kristen spesial. Itulah yang disebut umat jemaat tubuh Kristus. Itulah jemaat yang menerima Yesus sebagai kepala. Dalam kitab Efesus kita sudah dengar dan baca bahwa Kristus telah menaklukkan segala sesuatu di bawah telapak kakinya. Betul saudara? Dan Bapa telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai apa? Sebagai kepala. Lihat, dengar baik-baik. Pertama, waktu kita diselamatkan karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Izinkan saya kembali mereview dari awal supaya saya lihat banyak jiwa baru di sini, mereka bisa nangkap apa yang saya sampaikan hari ini. Amin. Bagi yang sudah makin dimantapkan, bagi yang baru, terbuka dan jelas. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jemaat tubuh Kristus adalah jemaat umat kepunyaan Tuhan yang dikenal oleh Tuhan. Tadi saya katakan bahwa pada waktu kita diselamatkan, itu karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat.
Tapi setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita harus meningkat dan menerima Yesus sebagai kepala. Baru saya dan saudara benar-benar ditetapkan sebagai Kristen setelah menerima Yesus sebagai kepala. Syarat menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya. Anda percaya Allah datang menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus, dan dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Kalau saudara percaya dengan segenap hati, saudara diselamatkan. Itu syarat menerima Yesus juru selamat. Tapi syarat menerima Yesus sebagai kepala, enggak cukup lagi hanya modal percaya Allah telah menjelma menjadi manusia, datang sebagai manusia dan mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan akan datang kembali. Itu tidak lagi syarat untuk menerima dia sebagai kepala. Itu syarat menerima dia sebagai juru selamat. Tapi syarat menerima dia sebagai kepala, kita harus dibangun jadi tubuhnya. Karena tempat kepala adalah tubuhnya sendiri. Katakan amin. Karena tidak ada tempat kepala selain tubuh. Semua umat Tuhan yang ada di sini punya kepala masing-masing? Kepalanya ada di mana semua? Di atas tubuh. Amin. Kenapa saudara punya kepala? Karena ada tubuh. Kalau saudara nggak punya tubuh, Anda nggak punya kepala. Di mana ada tubuh, di situ ada kepala. Di mana ada kepala, di situ ada tubuh. Kalau ada tubuh tanpa kepala, ada kepala tanpa tubuh, itu korban ISIS. Haleluya. Itu korban ISIS, teroris. Haleluya. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudara, sebagai orang Kristen, jadilah kita menjadi orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Orang sempurna itu seperti apa? Kepala dan tubuh jelas tidak ada yang terpisah. Katakan amin. Haleluya. Nah, untuk menjadi tubuh, nah, kita sudah dengar, kita sudah belajar bahwa sebagai tubuh Kristus, kita dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Haleluya. Masih ingat ayat itu? Mari coba kita lihat saudara, ya. Di dalam ya Efesus. Kita lihat dalam kitab Efesus. Haleluya. Ya, sekali lagi saya hanya ingin meneguhkan kembali saudara, pasal 2 ayat yang ke-19 dimulai. Biar makin jelas, ya, biar makin jelas. Karena saudara, pengajaran ini harus diulang-ulang biar makin jelas. Karena saya sendiri pun yang menyampaikannya, semakin diulang, semakin dimantapkan. Semakin memahami, semakin dalam. Karena firman Allah selalu baru tiap pagi. Haleluya. Ya, silakan Pak. Ayat 19 mulai. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ya, terus. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Ya. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Luar biasa. Terus ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Ya. Rapih tersusun. Ya. Menjadi bait Allah yang kudus. Ya. Di dalam Tuhan. Luar biasa. Jadi saudara, kita disebut adalah bait Allah yang dibangun dengan secara rapi tersusun. Luar biasa. Kenapa harus rapi tersusun? Biar tubuhnya menjadi sempurna. Ingat baik-baik bahwa bicara bait Allah adalah bicara tubuh Kristus. Masih ingat kan apa yang saya sampaikan dalam Yohanes pasal 2? Waktu Yesus berkata, rombak bait Allah. Ya kan? Apa kata Yesus? 3 hari akan kubangun kembali. Lalu orang Yahudi bilang apa? Lah, bait Allah ini dibangun 46 tahun men. Lu bisa bangun cuma 3 hari doang. Macam apa kau ini? Dicampur bahasa Jakarta sama bahasa Medan, saudara. Yang macam apa kau ini, kata orang Yahudi, saudara. Lalu di ayat selanjutnya yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. 1 Korintus pasal 3 16-17 firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah
Jadi saya dan saudara adalah bait dari Allah. Katakan amin. Yes. Sebagai bait Allah, itu tujuannya untuk menjadi tempat kediaman Allah. Dan bait Allah, tempat kediaman Allah itu disebut juga dengan istilah lain. Tubuh Kristus. Haleluya. Bait Allah, rumah Allah, tubuh Kristus itu hanya beda istilah, tapi punya pengertian yang sama. Sampai sini nangkap? Ada amin? Itu sebabnya kalau kita beribadah harus di bait Allah. Dan bait Allah itu bukan hanya bangunan fisik. Bait Allah itu adalah pribadi kita masing-masing. Itu sebabnya tadi saya katakan, ibadah yang benar, yang akan membuat kita bertumbuh dalam Tuhan, adalah ibadah dalam suasana membangun bait Allah. Halo? Atau ibadah dalam suasana membangun tubuh Kristus. Itu sebabnya 5 jawatan tadi, semua Tuhan berikan bagi orang kudus untuk memperlengkapi dalam pembangunan tubuh Kristus. Katakan amin. Nah, dasar daripada bangunan itu adalah rasul dan nabi. Apa dasar daripada bangunan itu? Inilah yang disebut dengan pengajaran apostolik dan profetik. Saudara, sebagai jemaat Tuhan yang mau menjadi jemaat tubuh Kristus, harus paham apa yang menjadi dasar bangunan rumah Tuhan, itulah tubuh Kristus. Ini masih dasar. Saya akan membawa saudara menggali dasar lebih dalam. Haleluya. Karena dasar tidak boleh dangkal. Kalau bangunan itu mau jadi kuat dan kokoh. Karena kekuatan bangunan itu bukan hanya pada campuran semen dan pasirnya, tapi juga pada pondasi atau dasarnya. Dan dasar bangunan yang kokoh dan teguh itu adalah rasul dan nabi. Katakan amin. Tadi saya sudah singgung, saudara, dalam perjanjian baru, ayat yang banyak menulis istilah tubuh Kristus adalah kitab-kitab daripada Rasul Paulus. Di dalam Roma pasal yang ke-11, orang Israel menolak Mesias, dan karena penolakannya kepada Mesias, maka bangsa kafir, non-Israel, beroleh selamat. Amin. Dan saya mau beritahu, bagi orang Yahudi, Tuhan memilih pemimpin rasul adalah Petrus. Tapi bagi orang non-Yahudi, Tuhan memilih rasul pertama bagi non-Yahudi adalah Paulus. Jadi rasul pertama dari orang percaya yang bukan orang Yahudi adalah Paulus. Mari kita lihat ayatnya dulu, biar makin jelas, mantap, cerdas, dan pintar. Katakan amin. Ya, saya nggak mau jemaat ini semua on gitu loh. Harus yes, smart gitu loh. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 11 ayat 13. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13. Ya, main cepat sedikit. Silakan Pak. Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita ini bukan Yahudi loh. Halo? Kita ini orang Batak. Amin. Bukan bangsa Yahudi. Bukan bangsa pilihan Tuhan. Tapi kita ini orang Batak. Orang kafir. Sepele begu. Haleluya. Ya, terus? Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Oh, aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan apa? Yahudi. Yahudi. Terus? Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ayat 14. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku. Iya, menurut terus daging, lagi? dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Jadi lihat ketegar tengkukan orang Yahudi ini, saudara. Kita ingatkan waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, ahli Taurat dan orang Farisi, menyogok pemerintah dan juga menyogok serdadu-serdadu yang mengawal kubur Yesus, mengatakan kepada rakyat umum, kepada orang awam dan semua rakyat Israel bahwa Yesus tidak bangkit melainkan dicuri oleh murid-murid. Betul tidak?
Nah, sampai hari ini kebohongan itu dipegang sama orang Yahudi. Kalau nggak percaya, saudara pergi ke Israel, tanya, mereka bisa pasti menjelaskan. Waktu kami ke sana, saudara, mereka pasti sekali menjelaskan semua peristiwa-peristiwa pelayanan Kristus di sana. Sampai saya sendiri kagum, ini luar biasa, ini bisa jadi pendeta di dalam hati saya. Tour guide-nya, ini orang Yahudi loh, asli pintar bahasa Indonesia. Dia jelaskan ke kami dengan bahasa Indonesia. Ayat-ayat perjanjian baru semua hafal. Ini ada Ibu Dina Malaya, Yenang ya. Ikut waktu itu, saudara. Ya, hafal, fasih. Lalu saya tanya begini. Saya puji dulu dia, kan orang Yahudi, saudara. Saya bilang, kamu hebat. Kamu hafal semua Alkitab. Oh, dia gini. Mungkin dalam hatinya, belum tahu loh, Yahudi siapa gitu loh. Ya, kurang lebih gitu ya. Aku udah ngerti. Cuma saya bilang begini, hebat. Saya ini pendeta, saya pastor, saya bilang. Tapi pengetahuan Alkitabmu jauh lebih dari saya. Kau begitu hebat menjelaskan semua peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi. Itu masih di beberapa tempat, karena nggak mungkin hanya 11 hari kami bisa mengitari semua seluruh Israel. Lalu saya tanya begini ke dia, apakah kamu percaya Yesus? Dia bilang, ya saya tahu Yesus, dia nabi, dia baik. Oh maksud saya, apakah kamu percaya Yesus sebagai Mesias? Oh dia balik nanya ke saya. Dia bilang, sekarang aku tanya kamu, katanya. Loh, aku yang bertanya, jangan tanya aku dulu, saya bilang. Enggak, aku mau tanya kamu. Jadi dia mau jawab pertanyaan saya dengan memberi pertanyaan. Haleluya, ini orang Yahudi. Haleluya, kan Yesus juga ilmunya begitu. Waktu orang-orang Yahudi datang, guru, menurut Kaisar kita harus membayar pajak pada Kaisar. Bagaimana menurutmu? Lalu Yesus kembali bertanya, gambar dan rupa siapa ini? Itu rumus Yesus. Haleluya. Dia jawab pertanyaan dengan memberi pertanyaan. Haleluya. Ini mantap ini. Lalu dia berikan saya pertanyaan. Dia tanya saya, Yesus orang apa? Terus saya bilang, orang Yahudi sama dengan saya. Sombongnya saudara. Dia bilang sama dengan saya. Terus dia bilang, Yesus agamanya apa? Dia bilang begitu lagi. Saya bilang, Yesus tidak bawa agama ke dunia ini, dia membawa kehidupan. Loh, Yesus itu waktu di bumi punya agama enggak? Dia bilang, dia pernah ke Bait Allah enggak? Pernah. Kalau gitu dia punya agama dong. Agamanya apa? Katanya. Oke, secara lahiriah agamanya Taurat. Sama dengan saya. Orang Yahudi nih, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di tempat ini. Yang selalu menganggap dirinya lebih benar, bahkan lebih benar daripada Tuhan. Haleluya. Lalu mulai saya jelaskan kepada dia, Yesus adalah Allah yang menjelma. Sejak itu, mukanya nggak pernah lagi senyum ke saya, sampai berakhir. Dia akhirnya buat mimik yang tidak suka dengan saya. Sampai akhirnya kami pisah, sampai sekarang. Begitu kerasnya hati mereka. Begitu tegarnya hati mereka, tidak dapat menerima dan mempercayai Yesus sebagai Mesias. Dan andai kata Paulus tidak Tuhan panggil menjadi rasul bagi non-Yahudi, maka berita tentang Kristus tutup. Berakhir. Tapi Tuhan itu dahsyat. Tuhan pilih dari orang Yahudi bernama Saulus diubah jadi Paulus. Untuk terus melanjutkan pemberitaan Injil ini. Dia sampai ke bangsa-bangsa. Karena Tuhan tahu, walaupun orang Yahudi menolak dirinya, ada bangsa lain yang terbuka bagi dia. Haleluya. Makanya saudara, kalau saudara memberitakan Injil ada yang menolak, gak usah tawar hati. Kalau ada yang menolak, percayalah, pasti ada juga yang akan menerima. Kalau yang menolak udah jelas, itu sudah ditentukan untuk dibinasakan. Jadi ngapain? Maksain orang yang ditentukan untuk binasa. Tapi bagi orang-orang yang diselamatkan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang berkuasa menyelamatkan. Katakan amin. Nah, itulah sebabnya Paulus menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Sehingga berita Kristus ini terus bertumbuh dan menjalar sampai ke tanah Batak. Dan ingat baik-baik, Paulus yang adalah rasul pertama non-Yahudi, harus kita pahami misinya apa untuk menyelamatkan non-Yahudi. Tujuannya apa? Saudara saya harus tahu loh.
Kenapa Injil sampai kepada kita non-Yahudi? Apa maksud rencana Tuhan dalam membawa Injil keselamatan pada orang yang bukan orang Yahudi? Ada tujuannya, saudara. Haleluya. Bukan hanya supaya sekedar, oh saudara selamat, oh saudara diberkati, yang tadinya bangkrut, sekarang sudah jadi diberkati, yang tadinya miskin, sekarang sudah jadi kaya, yang tadinya sakit, sekarang sudah sembuh. Kalau Injil hanya bertujuan dalam hal itu, saudara, gak usah Injil pun kita bisa dapatkan itu. Kedukun bisa. Lebih cepat lagi prosesnya. Pergi ke pusat buit sana, seperti para pejabat. Pergi ke pusuk buit sana. Melamarlah ke setan. Supaya jadi anggota dewan. Supaya nanti jadi kepala daerah. Kan nanti DPRD yang menentukan kepala daerah. Dan coba intip-intip ke pusuk buit sana. Pasti nanti 2015. Dan mungkin dari sekarang. Sudah banyak calon-calon bupati yang akan melapor kepada si bego di sana. Haleluya. Oh, ngapain takut, orang Tuhan ada di pihak kita kok. Haleluya. Takut sama begu ganjang. Haleluya. Takut sama setan. Penguasa di tanah Batak adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada amin. Yang berkuasa bagi orang Batak adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia penguasa utama di tempat ini. Dan kita ini adalah hamba-hambanya. Haleluya. Itu sebabnya berkata, dengan ini tegak kepalaku menghadapi lawan-lawanku, kata firman Tuhan. Ada amin. Nah, saudara, sebagai orang kafir yang menerima Injil, yang dilayani oleh rasul pertama, Rasul Paulus, dan rasul-rasul berikutnya, terakhir ke tanah Batak, bukan terakhir sih, ya, yang membawa Injil ke tanah Batak, Rasul Nomensen. Nomensen itu rasul loh. Dan Nomensen itu temannya Paulus. Dan teman saya juga. Haleluya. Nah, mari kita buka dalam Efesus pasal 3 ayat pertama dimulai. Siap diberkati Tuhan hari ini? Yang siap katakan amin. Amin. Efesus 3 ayat pertama dimulai. Ya, perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya aku ini, Paulus. Ya, aku ini Paulus, jelas. Namanya nggak ada nama samaran. Gak ada inisial. Gak ada PS. Gak ada. Paulus. Ya, terus? Orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ya. Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Untuk kamu orang yang tidak mengenal Allah. Siapa kamu orang yang tidak mengenal Allah itu? Itulah orang kafir. Itulah bangsa non-Yahudi. Nangkap? Yang nangkap katakan amin. Amin. Yang tidak tangkap katakan haleluya. Kejebak lu. Haleluya. Ya, terus ya ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, Ya, yang dipercayakan kepadaku karena kamu. kamu sudah dengar bagaimana saya mendapat tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan oleh Tuhan kepadaku karena kamu. Jadi saya bersyukur karena saudara, Tuhan memberikan kepada saya penyelenggaraan kasih karunia. Kalau nggak ada saudara, nggak akan ada karunia menjelaskan firman Tuhan seperti ini bagi saudara. Saya bersyukur ada saudara di sini. Rajin-rajin datang ya. Haleluya. Sebab kalau nggak ada lagi saudara di sini, aku nggak bisa khotbah lagi. Karena nggak mungkin saya khotbah ke bangku-bangku kosong ini. Dan ke 4 tiang yang ada di tengah sini. Haleluya. Itu sebabnya rajin-rajin datangnya. Ada men saudara? Biar saya diberkati, saudara lebih lagi diberkati. Amin. Yes. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang tidak setuju katakan haleluya. 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 Gak apa-apa, ini kan masih dalam tahap belajar. Jadi masih salah-salah sedikit, ya maklum lah. Harus ada kasih persaudaraan yang kuat mengikat kita. Sehingga kelemahan satu dengan yang lain kita bisa terima. Haleluya. Yes. Yang setuju katakan amin. Yang tidak setuju katakan haleluya. Kan udah menang, udah lolos.
Harus save. Haleluya. Ya, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat 3, perhatikan. Ya. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepada aku dengan wahyu. Wow. Rahasia Kristus dinyatakan lewat apa? Wahyu. Wahyu. Jadi bicara tentang pengajaran Rasul dan Nabi. Ini bicara tentang pewahyuan tentang rahasia Kristus. Rahasia Kristus. Kita tahu rahasia orang lain aja. Apalagi orang tertentu, saudara. Nanti ku bocorkan rahasiamu. Udah takut ya sama kita. Apalagi sampai tahu rahasia Kristus. Kalau saudara tahu rahasia SBY, saudara bukan orang sembarangan lagi. Minimal saudara intel. Loh, betul nggak? Kalau saudara tahu rahasia anggota Dewan Tobasa semua dan juga rahasia Bupati, plus dan minusnya, saudara bukan orang biasa di Tobasa ini. Minimal saudara kaki tangan KPK. Haleluya. Haleluya. Lihat saya, kalau sampai tahu rahasia Kristus, makanya jemaat tubuh Kristus yang dibangun di atas Rasul dan Nabi adalah jemaat yang memiliki rahasia Kristus yang diwahyukan. Dengan begitu kita bukan orang sembarangan. Karena kita tahu rahasia Kristus. Bayangkan Kristus itu ada di sorga. Kristus itu adalah Allah segala Allah. Kristus itu adalah juru selamat. Kristus itu adalah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Rahasianya kau tahu. Hebat kali. Haleluya. Coba ingatkan kiri kananmu. Kalau kau jadi jemaat tubuh Kristus, hebat kali kau rupanya. Katakan demikian. Haleluya. 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 Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan apa? Wahyu. Wahyu. Jadi rahasia Kristus ini enggak kita dapat di sekolah teologi ya. Enggak dapat di sekolah Alkitab, tapi lewat pewahyuan. Pewahyuan ini datang kita terima lewat hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Makanya beda khotbah-khotbahnya Yesus dan rasul-rasulnya dengan khotbah-khotbah pakar-pakar teologi yang ada di Yerusalem itu berbeda. Beda. Memang pakar-pakar teologi yang di Yerusalem yang disebut sebagai ahli Taurat dan orang Farisi pasti dalam memahami semua kitab Taurat. Tapi ketika menyampaikan, beda dengan Rasul dan Yesus. Karena Rasul dan Yesus langsung terhubung dengan sorga. Punya kuasa dalam menyampaikan firman-Nya. Ada haleluya. Kata-katanya tembus ke dalam roh. Saudara merasa firman Tuhan yang disampaikan menembus roh saudara? Ini baru permulaan. Nanti makin dikorek ke dalam. Karena pedang itu sangat tajam. Menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh. Haleluya. Ada haleluya. Ya, terus? Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ayat 4, perhatikan baik-baik ya. Apabila kamu membacanya. Kalau kamu membacanya, ini kesaksian Rasul Paulus bagaimana dia jadi rasul bagi bangsa non-Yahudi. Terus? Kamu dapat mengetahui dan pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi kamu akan tahu seperti apa pengertianku akan rahasia Kristus yang telah diwahyukan kepadaku. Sebagai hamba Tuhan kita harus punya kesaksian seperti Rasul Paulus. Kalau ada hamba Tuhan pendeta nggak punya pewahyuan rahasia Kristus, itu bukan pendeta asli, tapi pendeta. Tuh, saudara yang bilang, haleluya, haleluya. Gampang mah bedain pendeta palsu sama enggak, gampang. Asal ngerti kebenaran. Terus ayat 5, ya. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Zaman dulu itu enggak diberitakan pada anak manusia, zaman Taurat. Tidak diberitakan. Terus? Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh. Sekarang dinyatakan dalam roh karena sudah zaman kasih karunia. Katakan amin. Amin. Terus?
kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kepada siapa dinyatakan? Rasul-rasul dan Rasul nabi-nabi. dan nabi. Rahasia Kristus itu diwahyukan kepada rasul dan nabi. Kenapa rasul dan nabi yang menjadi tempat pewahyuan rahasia Kristus? Karena rasul dan nabi lah sebagai dasar daripada tubuh Kristus yang dibangun. Haleluya. Haleluya. Berarti gereja yang adalah jemaat tubuh Kristus adalah gereja yang limpah dengan pewahyuan rahasia Kristus. Jadi pribadi Kristus nyata bagi gereja. Nyata enggak? Pribadi Kristus dalam hidup saudara. Dia harus makin lama makin nyata dalam hidup kita. Makin lama saudara jadi orang Kristen, makin terang benderang pribadi Kristus dalam hidupmu. Lihat saya. Kalau pribadi Yesus makin nyata karena rahasianya makin terbuka lewat pewahyuan, itu akan menunjukkan dan itu akan langsung kelihatan lewat sikap kita yang berubah. Ingat cerita perempuan Samaria? Pertama dia mengenal Yesus hanya sebagai orang Yahudi. Ya kan? Kedua dia mengenal Yesus hanya sebagai seorang nabi. Betul tidak? Terakhir dia kenal Yesus sebagai siapa? Sebagai Mesias. Makin lama pengenalannya kepada Kristus makin terang. Makin diwahyukan pribadi Kristus kepada perempuan Samaria itu. Saat makin terang pribadi Kristus dalam diri hidupnya, apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Tadinya adalah orang yang sangat tertolak, sekarang menjadi orang yang memiliki percaya diri yang mantap. Tadinya orang pemalu, sekarang menjadi seorang pemberani karena kasih Kristus. Haleluya. 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 Siapa di antara kita yang tipenya suka minder gitu loh? Pemalu, ngomong depan orang malu, berdoa depan orang juga malu. Sebenarnya bisa berdoa, sebenarnya bisa ngomong, hanya kalau di depan orang hang, blank, kan gitu ya. Haleluya. Tapi kalau berantem depan orang, no problem, lancar. Tapi kalau ngomong yang benar, blank gitu loh. Saudara, perlu pewahyuan rahasia Kristus. Artinya Kristus perlu semakin terbuka pribadinya dalam hidupmu, sehingga pengenalanmu makin terang kepada dia, dan itu akan mengubah hidupmu. Lihat saya, seorang pun tidak ada yang bisa mengubah dirinya dan juga mengubah orang lain, kecuali pribadi Kristus makin nyata, makin terang benderang dalam hidup kita. Dan itu bisa terjadi lewat firman yang diungkap bukakan rahasianya. Katakan amin. Jadi dulu itu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, pelayanan rasul dan nabi adalah pelayanan di dalam roh. Bukan hanya sekedar khotbah, tapi ada kuasa Roh Kudus. Paulus katakan, aku tidak menyampaikan firman kepada kamu dengan hikmat yang meyakinkan, tapi dengan kekuatan Allah. Tadi pagi waktu saya persiapan dan doa, Roh Kudus jelas bicara dalam hati saya, bukan oleh gagah dan kuat, tapi oleh Rohku. Saudara, tadi waktu saya khotbah di Porsea, Tuhan melawat umatnya. Tuhan lawat 95% semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berharap hari ini hal yang sama terjadi. Haleluya. Tunggu saya jelasin dulu kebenarannya. Mudah-mudahan kita keburu waktu. Lanjut ayat 6. Ini yang paling kita harus perhatikan lagi. Ya. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Stop. Bukan Yahudi. Itulah kita. Yang sudah menerima Injil. Terus? Karena berita Injil. Karena berita Injil. Turut menjadi ahli-ahli waris. Jadi ahli? Waris. Wow. Jadi bukan hanya orang Yahudi sendiri lagi yang jadi ahli waris. Kita juga sudah turut karena Injil. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Terus? Haleluya. Dan anggota-anggota tubuh. Stop. Haleluya. Jadi lihat saudara, Rasul Paulus memberitakan Injil supaya orang yang menerima Injil ini menjadi anggota-anggota tubuh. Kalau kita mau jadi anggota-anggota tubuh, maka harus dibangun jadi tubuh. Dan kalau mau dibangun jadi tubuh, maka harus ada dasar daripada bangunan itu.
Dan dasarnya adalah rasul dan nabi itu adalah bicara tentang pelayanan roh. Supaya saudara yang adalah jemaat gereja tubuh Kristus menjadi jemaat yang hidup dalam roh. Supaya jangan hidup dalam daging lagi. Kalau saudara udah hidup dalam roh, semua berkat daging datang mengikuti saudara. Bingung ini. Kalau saudara datang PA kemarin, saya sudah sampaikan bahwa Tuhan memberi berkat kepada orang lagi tidur loh. Tapi siapa orang yang lagi tidur yang diberkati Tuhan itu? Orang yang dicintainya. Makanya jadilah jemaat yang dicintai Tuhan. Supaya jadi jemaat yang dicintai Tuhan, karena Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai kepala atau sebagai mempelai pria, maka jadilah mempelai wanita. Katakan amin. Ya enggak lazim dong, masa saling mencintai sesama laki-laki? Saling mencintai sesama wanita. Biasanya kalau orang udah saling mencintai karena marpariban. Jadi buat kita ini menjadi marpariban dengan Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi jemaat orang yang dicintainya. Nah kalau kita sudah jadi jemaat yang dicintainya, lagi tidur aja diberkati. Bayangkan tidur aja diberkati, apalagi udah nguap. Udah bangun nih, ya, udah pagi ya. Tidur aja diberkati, pagi ya. Berkat datang lagi 2 kali lipat. Terus turun dari tempat tidur, puji Tuhan, 7 kali lipat. Mana haleluyanya? Haleluya! Yeah. Tapi pastikan firman Allah bisa tertanam di hati. Ya, firman Allah jangan hanya jadi pengetahuan di pikiran. Harus tertanam di hati. Dan kalau udah tertanam di hati, dijamin berubah gaya hidup. Karena biasanya apa yang di hati itu keluar dari mulut. Apa yang di hati itu jadi bahan pikiran. Dan apa yang di mulut, apa yang di hati, apa yang jadi bahan pikiran, itu jadi perbuatan. Betul nggak saudara? Jadi kalau firman Tuhan udah tinggal di hati, maka firman akan menjadi bahasa kita. Kata-kata kita. Jadi kita punya bahasa firman, katakan amin. Kita punya pikiran firman. Makanya Daud berkata, berbagailah orang yang memikirkan Taurat Tuhan siang dan malam. Katakan amin. Nah kalau udah demikian, maka firman akan menjadi tindak tanduk kehidupan kita. Dalam seluruh aspek hidup kita. Katakan amin. Kalau sudah begini, Tuhan akan angkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Itulah jemaat tubuh Kristus yang menjadi jemaat yang dibangun di dalam roh. Sampai sini nangkap? Jadi, orang yang bukan Yahudi yang menerima berita Injil menjadi ahli waris, anggota-anggota tubuh dan peserta. Sama-sama katakan dengan saya, peserta dalam janji. Haleluya. Kita menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ribuan janji Tuhan dalam Alkitab bagi umatnya. Kita menjadi peserta, menjadi pewaris janji-janji itu. Janji apa itu Pak? Semua janji berkat ada di situ. Janji jodoh ada. Biasanya yang kuat amennya itu yang sudah ngebet mau menikah itu biasanya. Haleluya. Haleluya. Janji diberkati ada. Janji diselamatkan ada. Janji dipelihara Tuhan ada. Janji sukses ada. Janji hidup kekal ada. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Ada janji-janjinya. Dan kita peserta untuk mewarisi itu. Haleluya. Oke, sekarang kita lihat si Rasul Paulus yang menjadi rasul untuk non-Yahudi. Misinya apa? Menjadikan non-Yahudi menerima berita Injil menjadi anggota tubuh. Sampai sini nangkap? Kenapa kita harus segera dijadikan jadi anggota tubuh? Agar kita dapat menerima Kristus sebagai kepala. Haleluya.
Kalau dia jadi kepala, berarti Kristus yang utama dalam hidup kita. Saat itulah kita bisa nyanyi, Yesus yang buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, Yesus yang termanis. Stop, tadi udah kepanjangan buat jiwanya. Lihat saya, dalam hidupmu apa yang termanis? Renungkan baik-baik. Saya tanya seorang ibu, kenapa nggak datang ibadah ibu? Ada yang penting pak. Lalu saya jawab, adakah lagi yang lebih penting bagi hidup kita selain Kristus dan ibadah? Lihat saya, apa yang terpenting dalam hidupmu sekarang? Cari uang? Cari ketenaran, popularitas? Apa terpenting dalam hidupmu? Bisnis? Apa termanis dalam hidupmu? Kekayaan? Suami? Istri? Anak-anak? Keluarga? Aset? Mamon? Apa yang termanis? Firman Tuhan mengajar kita, yang termanis harus Kristus. Yang percaya Yesus, yang yakin, dan yang yes, Yesus adalah yang termanis. Ikuti pujian ini. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Stop. Bukan pacar yang termanis kan? Bagi orang-orang muda, bukan pacar yang termanis, bukan hobi yang termanis, bukan hawa nafsu yang termanis. Saudara bisa menyelipkan hawa nafsu demi Kristus? Saudara bisa menjadikan pacar nomor 2 demi Kristus? Bisa membuat pekerjaan nomor 2 bahkan nomor 3 demi Kristus? Bisakah kita membuat segala kesibukan kita nomor sekian dan yang utama adalah Kristus? Bahkan bisakah kita menjadikan Kristus lebih utama daripada perut dan nyawa kita sendiri? Haleluya! Itu bisa kalau kita sudah menjadi anggota-anggota tubuh yang menerima Kristus sebagai kepala. Sebab kalau sudah kita terima dia sebagai kepala, berarti dia yang utama. Kalau kita sudah terima dia sebagai kepala, berarti dia yang menjadi pemimpin. Dia yang menentukan dan yang menetapkan setiap langkah kita. Katakan amin. Kita bukan lagi diri kita sendiri, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Yang setuju katakan amin. Yang tidak setuju katakan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 10 dan 11. Silakan, Pak. Ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Terus yang dianugerahkan kepadaku. Ya. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Stop dulu. Jadi Paulus yang oleh kasih karunia yang diselenggarakan itu Tuhan pilih untuk non-Yahudi. Ya kan? Jelas dari tadi kan? Sebagai apa? Rasul. Haleluya. Ternyata Paulus yang adalah rasul bagi non-Yahudi di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dikatakan adalah seorang ahli bangunan. Katakan amin. Berarti Paulus sebagai rasul sedang membangun satu bangunan. Dan bangunan itu bukan bangunan fisik lahiriah, tapi bangunan rohani. Haleluya. Bangunan rohani itu namanya bait Allah, rumah Tuhan, tubuh Kristus, gereja Tuhan. Itulah mempelai perempuannya. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi Paulus sebagai rasul bagi non-Yahudi, termasuk Petrus sebagai rasul bagi orang Yahudi, adalah sebagai seorang
ahli apa? Jadi kalau Paulus dipanggil Tuhan bagi non-Yahudi untuk mencari orang non-Yahudi yang bisa percaya pada Injil untuk dibangun menjadi tubuh Kristus, karena Paulus telah diperlengkapi menjadi seorang ahli bangunan. Haleluya. Lihat saya. Karakteristik dari pelayanan rasul dan nabi adalah membangun dasar pondasi yang benar dari gereja Tuhan. Haleluya. Lihat saya. Itu sebabnya, wah ini dalam. Saya akan tabrak laga kambing dengan saudara hari ini. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 2. Rombak bait Allah ini. Lihat saya. Tadi bait Allah itu siapa? Siapa bait Allah itu? Kita orang percaya, betul? Tapi kenapa Tuhan suruh rombak yang dibangun 46 tahun lamanya dalam Yohanes pasal 2? Karena bait Allah itu menurut kitab Markus bukan lagi rumah doa, tapi menjadi apa? Sarang penyamun. Siapa bait Allah itu? Siapakah bait Allah itu? Lihat saya. Kalau saudara dan saya adalah bait Allah itu, pertanyaannya sekarang, bait Allah yang mana? Yang dibangun 46 tahun? Atau bait Allah yang dibangun 3 hari? Kalau yang dibangun 3 hari, pasti bait Allah itu jadi rumah doa. Yang dibangun 46 tahun, bait Allah itu jadi apa? Sarang penyamun. Coba, kalau ada sarang penyamun, kira-kira orang-orang yang di dalamnya apa? Penyamun. Kalau penyamun-penyamun yang kumpul di satu tempat, maka tempat itu jadi sarang penyamun. Percaya nggak saudara? Kalau tempat itu sarang penyamun, maka di sana ada banyak kebohongan. Ada banyak dusta. Banyak sakit hati. Luka batin. Kebencian. Mamun segalanya. Percaya nggak? Haleluya. Nah sekarang kaitkan ke diri masing-masing. Sebagai bait Allah, saudara bait Allah yang mana? Yang dibangun 3 hari, itulah tubuhnya? Atau yang 46 tahun yang hanya menjadi tempat sarang penyamun? Coba tanya kiri kanan, kamu sarang penyamun atau tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita lihat dulu saudara. Ada haleluya saudaraku. Kalau udah ada haleluya udah mantap itu. Berarti masih hidup. Mari kita lihat saudara dalam kitab Hakim-Hakim. Saudara pernah dengar cerita Yefta? Hakim-Hakim pasalnya yang Hakim-Hakim pasalnya yang ke 11 ayat pertama. Kita lihat cerita Yefta ini kaitannya dengan sarang penyamun. Ya, mari ayat pertama. Perhatikan baik-baik. Adapun Yefta, ya, orang Gilead itu, Yefta orang Gilead, terus adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini cerita akhir daripada biografi Yefta. Ini cerita akhirnya. Dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kita lihat backgroundnya siapa. Bagaimana dan dari latar belakang apa dia? Terus? Tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Oh, dia ternyata adalah anak apa? Anak perempuan pelacur. Jadi bapak si Yefta melacur. Ternyata kejadian. Dan karena sudah kejadian, terjadilah keluaran. Kan itu kejadian keluaran. Iya kan? Haleluya. Baru imamat, terjadilah pelayanan. Haleluya. Nah, lahirlah Yefta. Jadi boleh dikatakan Yefta ini adalah anak haram. Dari anak seorang Gilead. Karena ayahnya bernama Gilead. Terus? Masih ayat pertama. Ya. Ayah Yefta ialah Gilead. Iya. Ayahnya Gilead. Dia orang Gilead. Ayahnya juga si Gilead. Sama kan, ada tinggalnya di Samosir. Marganya juga Samosir. Kan juga ada marga Sipahutar. Dan tinggalnya di Sipahutar.
Mudah-mudahan. Jadi ada orang Gilead, namanya, ada juga orang Balige, bernama Balige, ada. Ya. Haleluya. Tapi di Alkitab ada. Ayat 2, ya, perhatikan baik-baik. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Istri yang sah ini. Jadi bukan si perempuan sundal tadi. Kalau si perempuan sundal melahirkan Yefta. Istri yang sahnya melahirkan anak laki-laki bagi si Gilead. Orang Gilead. Terus? Setelah besar anak-anak istrinya ini, Ya. maka mereka mengusir Yefta. Oh, diusirlah siapa? Yefta. Si Yefta. Terus? Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Terus? Sebab engkau anak dari perempuan lain. Engkau anak dari perempuan lain. Sama-sama katakan dengan saya. Perempuan lain. Perempuan sama dengan gereja loh. Atau gereja lain. Haleluya. Anak perempuan lain. Terus? Ayat 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Diam di tanah apa? Tob. Dulu Tob. Sekarang Toba. Haleluya. Jadi Yefta dulu pernah tinggal di Toba. Tob. Ya. Haleluya. Terus apa yang terjadi di Toba? Di Tob. Ya, terus? Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang. Wah, ada petualang-petualang terus? Yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Berarti Tob ini kira-kira sarang penyamun atau bukan? Ah, yang itu ini saudara. Haleluya. Ada haleluya. Jadi sarang penyamun itu adalah perampok-perampok, petualang-petualang, orang-orang yang luka batin, orang-orang yang tertolak. Itu yang ada di gereja. Jadi ini gereja top Indonesia. Haleluya. Rupanya di dalamnya petualang-petualang, perampok-perampok. Itu yang terjadi juga di dalam Yohanes pasal 2. Rumah Tuhan dibuat menjadi sarang. Jadi nggak salah kalau saya katakan itu adalah gereja top Indonesia. Haleluya. Terus ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Terus ayat 5. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Terus kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Terus lagi. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, Ya. bukankah kamu sendiri membenci aku dan Ya. mengusir aku dari keluargaku? Terus Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? jadi ternyata Yefta ini adalah kepala daripada perampok-perampok itu. Dan dia sudah sangat cukup terkenal. Jadi ini kepala preman yang sudah sangat cukup terkenal. Kepala daripada rumah penyamun. Pendeta Yefta. Itu juga bisa. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini akan berubah kalau sudah dilayani, dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi. Kita lompat ayat 29. Ayat 29. Ya, perhatikan baik-baik. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Wow, katakan amin. Amin. Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Dulu dia ada di Tob. Kumpulan dari petualang perampok yang adalah sarang penyamun. Bagaikan bait Allah yang dibangun 46 tahun itu. Itu adalah gambaran hidup kita. Haleluya. Tapi berbeda ketika roh Tuhan turun atas kita. Berbeda ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Maka tadi di ayat yang pertama, Yefta dikatakan adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bukankah kita orang-orang percaya menjadi pahlawan-pahlawan Kristus? Pejuang-pejuang kebenaran. Haleluya. Sampai sini nangkap? Tapi jangan lupa. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Sampai sini nangkap? Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Terus?
Ia berjalan melalui daerah Gilead dan Ya. daerah Manasye. Terus? Kemudian melalui Mispa di Gilead. Ya. Dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Luar biasa. Kalau kita baca terus sejarah kepemimpinan Yefta ini, dia berhasil membawa kemerdekaan bagi orang Israel dari sang penjajah. Membuat orang Israel bebas beribadah dan tidak lagi berada di dalam tekanan penjajah, gambaran dosa. Karena apa? Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Katakan amin. Bukankah tadi kita sudah belajar bahwa Rasul Paulus, rasul bagi non-Yahudi, adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan, yang menerima rahasia Kristus lewat pewahyuan oleh Roh Kudus. Jadi jemaat tubuh Kristus adalah jemaat yang dibangun di dalam Roh. Katakan amin. Haleluya. Makanya saudara, jemaat tubuh Kristus ini harus menjadi jemaat yang penuh Roh Kudus. Kisah 19 ayat pertama. Kisah 19 ayat pertama. Main cepat, Pak. Ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Apolos di Korintus, terus Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. luar biasa ini Paulus ini. Ya, rasul bagi orang yang bukan Yahudi ini suka menjelajah. Sampai kemana? Daerah-daerah apa? Ke Sipira masuk. Haleluya. Kemana lagi? Seturi-turi masuk. Mana pelosok-pelosok lagi yang ada di muara sana? Perbegugan jangan. Hah? Apa itu? Perbegugan jangan yang ada di muara itu. Sitanggor. Itu masuk TV loh. Haleluya. Balige udah pernah gak masuk TV? Tapi lebih baik gak masuk TV daripada berita jelek. Saudara, ya? Di daerah, terus di jelajah saudara. Terus lagi, ya? Di situ didapatinya beberapa orang murid. Didapatinya beberapa orang murid. Ini yang datang rasul. Jadi murid ini mau dibangun di atas dasar rasul. Makanya jemaat tubuh Kristus harus bisa dimuridkan. Harus bisa jadi murid. Berbicara jemaat tubuh Kristus yang bisa jadi murid, artinya jemaat yang bisa dengar dan mau diajar. Katakan amin. Yes, ayat 2. Katanya kepada mereka, Iya. sudahkah kamu menerima Roh Kudus Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Terus? ketika kamu menjadi percaya? Ketika kamu menjadi apa? Ternyata jadi orang Kristen gak cukup hanya percaya, tapi harus menerima Roh Kudus. Supaya kita menjadi orang yang penuh Roh Kudus. Karena jemaat tubuh Kristus yang dibangun menjadi tubuh Kristus adalah jemaat yang penuh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita jadi pahlawan yang gagah perkasa. Sehingga kita tidak lagi tinggal di top. Dan kita tidak lagi beribadah di gereja yang dibangun 46 tahun. Tetapi hasilnya materialistis. Hasilnya mamon. Hasilnya menjadi apa? Sarang penyamun. Pernah lihat gereja sarang penyamun? Pernah lihat gereja sarang penyamun? Tahu gereja sarang penyamun itu? Semuanya serba ini. Haleluya. Semua motivasinya adalah uang. Wah, ini kalau kita pretelin ini banyak yang kebakaran jenggot, saudara. Walaupun tak punya jenggot. Haleluya. Makanya supaya gereja jangan menjadi sarang penyamun, gereja harus penuh Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Dibangun di atas rasul dan apa kata Paulus sebagai rasul bagi non-Yahudi? Setelah kamu menjadi percaya, sudahkah kamu menerima apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Terus? Akan tetapi mereka menjawab dia, Dijawabnya si Rasul Paulus yang membangun dasar sebagai ahli bangunan itu. Apa jawabnya? Terus? belum. Oh, belum. Ini orang-orang Kristen yang belum terima Roh Kudus. Terus? Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Banyak enggak gereja yang tidak menyampaikan dan tidak mengkhotbahkan tentang Roh Kudus di gerejanya. Jadi banyak jemaat yang enggak ngerti apa itu Roh Kudus. Kira-kira ini gereja apa?
Jadi semua gereja akan dibangun jadi tubuh Kristus. Asal mau terima Roh Kudus. Gereja yang tidak mau terima Roh Kudus, yang tidak menerima Roh Kudus, itu bukan gereja tubuh Kristus. Kalau tidak gereja tubuh Kristus, nggak akan bisa menerima Yesus sebagai kepala. Haleluya. Ada amin? Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. apa itu Roh Kudus. Saya mau beritahu, Roh Kudus tidak boleh hanya sekedar pengetahuan dan teori. Roh Kudus harus menjadi pengalaman pribadi. Amin. Haleluya. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, Ya. kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Stop. Langsung Paulus koreksi soal baptisannya. Karena ternyata menerima Roh Kudus ada kaitan dengan baptisan. Lihat saya. Waktu Petrus berkhotbah, pada waktu terjadi lawatan kepenuhan Roh Kudus yang pertama, itulah hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Petrus berkata begini, percayalah kepada Yesus Kristus, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau ada orang Kristen sudah bertobat katanya, sudah dibaptis katanya, tapi belum menerima karunia Roh Kudus, perlu dicek pertobatan dan baptisannya. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Lihat saya, kalau orang sudah bertobat dengan benar, dibaptis dengan benar, dijamin akan menerima Roh Kudus. Bulan ini, hampir 30 orang kita baptis di Danau Toba. Dan rata-rata yang dibaptis penuh Roh Kudus. Yang dibaptis, coba angkat tangan. Yang dibaptis kemarin, yang dibaptis 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Coba angkat agak tinggi. Angkat tangan, coba angkat tangan lebih tinggi lagi. Jangan kok malu-malu sih. Saudara nggak akan ditangkap, nggak ada, ya, kalaupun ada polisi juga mau kita baptis kok. Ya, haleluya. Nah, di Porsche juga ada, di seborong-borong juga ada. Haleluya. Ya. Lalu Paulus berkata, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Terus? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Dengan baptisan Yohanes. Terus? Kita lihat kelanjutan penjelasannya. Ayat 4. Kata Paulus, Terus? baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Itu baptisan Yohanes. Baptisan orang yang telah bertobat. Terus? Dan ia berkata kepada orang banyak, Ya. bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Harus percaya pada Yesus. Jadi harus percaya baptisan dalam nama Yesus. Kalau tadinya hanya baptisan Yohanes. Haleluya. Ini juga boleh disamakan baptisan percik dengan baptisan salam. Jadi jangan bilang, boleh nggak dibaptis? Boleh nggak 2 kali dibaptis? Nih, kita akan lihat. Boleh nggak 2 kali baptis? Ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, Ya. mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Stop. Saya mau tanya, berapa kali dibaptis orang jemaat Efesus ini? Tadi baptisan pertama apa? Yohanes. Yang kedua? Baru apa yang terjadi? Ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, terus? turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Stop. Berarti Roh Kudus turun, mereka terima Roh Kudus. Betul nggak? Amin. Tadi pertanyaan Paulus di awal, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka jawab apa? Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Sekarang pertanyaan